Raja Romawi ini atau Kaisar Romawi memperlakukan Abdullah bin Hudzafa karena dia adalah pemimpin pasukan tadi. Dikatakan Abdullah bin Hudzafa kemudian ditawarkan kepadanya. Karena terkenal sahabat-sahabat Muhammad SAW ini iman mereka sangat kokoh. Mereka dari padang pasir, tidak mengenal peradaban-peradaban dunia, tapi mereka bisa pertahankan keyakinan mereka dengan sangat benar. Maka pada saat itu ditawarkan, begitu dipanggil dikatakan, apa kau lihat kerajaanku ini? Kata Kaisar Romawi. Kata Abdullah, iya. Singgasananya, dayang-dayangnya, istananya yang mewah. Romawi waktu itu menjadi negara adikuasa di dunia ini. Maka pada saat itu, atau maaf di bumi ini. Maka pada saat itu dia mengatakan, bagaimana kalau kau tinggalkan agamanya Muhammad Islam? Saya pastikan saya akan memberikan kepadamu setengah kerajaanku. Semua ini dayang-dayang jadi saksi. Begitu kau ikrarkan kau keluar dari agama Islam, kamu akan menjadi raja partner saya. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Muhammadan Rasulullah. Saudaraku seiman, sedang Jumat rahimakumullah. Masih dalam serial iman kita. Di saat ini saya ingin mengajak diri saya dan jemaah sekalian kembali memperbaharui keimanan kita agar bisa menyempurnakan kebahagiaan juga tuntunan hidup dengan memperbaharui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah riwayat yang sahih. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abu Amra radhiyallahu anhu. Tepatnya ini julukan dia namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Tolong sampaikan kepadaku sebuah pesan dari agama Islam ini yang aku tidak perlu lagi tanya kepada orang lain. Maknanya, beritahukan kepadaku sebuah pesan penting yang membuat aku bisa memahami Islam ini apa dengan sangat ringkas pesan itu, tapi aku sudah bisa memahaminya dan dengan itu aku jadikan sebagai pegangan hidupku sehingga aku meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia juga akhirat. Itu makna globalnya. Maka kata Nabi SAW sebuah kalimat yang luar biasa. Qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, Tuhanku Allah dan istiqamalah. Berpegang teguh pada perintahnya, kerjakan semua yang diperintahkan, tinggalkan semua yang dilarang. Itulah kesimpulan Islam. Ini jawaban yang sangat luar biasa dari baginda Nabi SAW, meringkaskan apa itu Islam dan meringkaskan semua puncak daripada kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Bagaimana tidak? Semua jawaban yang muncul di benak manusia pada saat melihat ke langit sana, apa saja yang dijangkau atau tidak dijangkau oleh mata dia, di bumi apapun yang terjangkau tidak dijangkau oleh mata dia, di kedalaman lautan pun jawabannya semua kembali memang adanya Tuhan satu yang bernama Allah. Dialah yang menurunkan hujan, menggantikan siang malam, menciptakan kita semua. Bahkan secara rinci di tubuh kita ini, mata bisa melihat, telinga mendengar, lisan dan bibir mengucap dan mengecap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan segala macam fasilitas udara, air, oksigen, dan segala macam, semua itu adalah ciptaan Dia. Seorang yang mukmin atau beriman, dia akan merasa sangat tentram. Tidak perlu dia mengikuti langkah-langkah orang yang masih bingung karena tidak mengenal Tuhannya Allah. Sehingga akhirnya mereka kembali mencari secara fitrah siapa Tuhan sebenarnya. Lahirlah manusia-manusia menyembah patung-patung yang mereka pahat sendiri dengan tangan mereka. Mereka ukir matanya, mereka warnahi, mereka berikan nama dan mereka pikul ke tempat di mana mereka akan sembah. Lalu pada saat Tuhan mereka rusak, mereka perbaiki. Makanya masa Mekah dulu dikenal dengan masa jahiliyah. Kebodohan yang luar biasa. Patung yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berikan manfaat dan juga mudarat dianggap sebagai Tuhan. Ada sebagian manusia lahir, akhirnya menyembah pohon. Ada di antara mereka menyembah hewan. Di India ada orang yang menyembah sapi. Ada orang yang menyembah kemaluan perempuan karena mereka menganggap manusia keluar dari sana. Ada banyak manusia yang menyembah bintang-bintang, dewa-dewa yang mereka anggap dari kalangan jin dan juga dari kalangan malaikat. Dan sekian banyak sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Dan yang lebih parah daripada itu munculnya golongan ateis yang mereka mengatakan tidak ada Tuhan. Semua ini terjadi dengan sendirinya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah nomor 13 dalam Al-Qur'an. Alif lam mim ra tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Alif lam mim ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab Al-Quran.
dan kitab yang diturunkan kepadamu hai Muhammad dari Tuhanmu dengan benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mau memahami masalah ini dan tidak mau beriman. Lalu Allah perkenalkan dirinya di ayat 2 surah Ar-Ra'd. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha, thumma istawa 'alal 'arsy, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, kullun yajri li ajalin musamma, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang. Mustahil ada bangunan dalam kehidupan manusia bisa berdiri atapnya tanpa tiang. Tapi Allah menantang kita untuk berfikir dan merenung. Kira-kira siapa yang meninggikan langit tersebut tanpa tiang? Lalu Allah sebutkan dalam ayat ini bagi orang yang beriman, ya Allah lah yang telah menciptakan itu. Sebagaimana kamu lihat, kata Allah. Saya ulangi terjemahan ayat. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dan dialah satu-satunya menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Bagaimana bisa matahari secara rutinitas pagi terbit, malam tenggelam, kemudian terlihat bulan di malam hari. Begitu juga pagi hari, maka kembali lagi matahari. Terus begitu, berulang dengan begitu rapinya. Allah mengatakan dialah yang telah mengatur semua itu. Allah mengatur semua urusan makhluknya. Kadar oksigen, kadar air, populasi manusia, populasi hewan-hewan, sistem pertahanan, sistem pencernaan yang luar biasa. Menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini akan ada pertemuan dengannya nanti di hari kiamat. Ayat 3-nya, wa huwa alladhi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain yughshi al-laila an-nahar inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang telah membentangkan bumi. Bumi bisa dipijak, bisa dicocok tanam, bisa dibangun di atasnya, bisa diambil hasilnya. Dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai ada di atas bumi itu. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Ada besar, ada kecil, ada pahit, ada manis. Allah menutupkan malam kepada siang yang setiap hari kita bisa saksikan. Siang ada, malam ada. Terus begitu dengan rapinya dan selalu saja tidak berubah. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Di ayat 4-nya, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwan. Sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dari rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Kita harus mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar, saudaraku seiman, di saat iman itu tertanam dalam hati kita. Karena memang ini sebuah keselamatan yang luar biasa. Karena seseorang yang beriman kepada Allah pasti punya panduan hidup. Dia tahu mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Bahkan kita diperintahkan untuk halalan thayyibah, yang dibolehkan oleh Allah dan berkualitas. Kita harus menjaga kualitas makanan kita, minuman kita, pakaian kita, menjaga nama baik dan martabat kita. Kita selalu punya karakter-karakter yang baik, jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, berbuat baik pada orang lain. Dan kita disuruh dan dilarang untuk memerintahkan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah jadikan buruk juga di mata manusia, berbohong, menipu, mencuri, mengganggu orang lain, dan segala macam hal. Sungguh sempurna hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini saudaraku seiman, saya akan menyampaikan sekelumit kisah dari salafus salih. Saya berharap Anda membuka pikiran Anda, buka hati Anda, renungi baik-baik. Jangan setiap pesan ilahi, sebuah pesan ceramah, khutbah hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Tidak dibutuhkan perkataan seseorang mengatakan khutbahnya tadi bagus, itu tadi dibutuhkan oleh seorang khatib, tidak dibutuhkan oleh seorang penceramah. Tidak penting juga mengatakan masjidnya ramai. Yang penting Anda datang dan Anda mendapatkan manfaat. Makanya bagi orang hadir di Jumat itu, memindahkan batu saja dianggap sudah laga, sia-sia Jumatnya, karena dia diwajibkan untuk mendengarkan khatib berbicara. Maka harusnya kita merenungi dan mengambil pesan penting. Kita akan ambil sekelumit kisah, teman-teman sekalian. Saya katakan sekelumit karena kecil sekali. Ada jutaan kisah yang seperti ini. Saya yakin kalau Anda hadirkan fikir hati Anda, bisa bergetar hati kita dengan keimanan dan merubah kita menjadi lebih baik setelahnya. Kisah seorang sahabat kita mulai, Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu.
Sahabat yang banyak tidak diketahui oleh generasi muda muslim. Tertanam kisah mereka, dia dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya yang sudah menggambarkan bagaimana luar biasa dahsyatnya iman. Kalau sudah tertanam dalam hati dan luput dari banyak generasi muda muslim. Mereka lebih banyak menghafal nama-nama artis, nama-nama pemain bola dan seterusnya dan melupakan nama-nama sosok seperti ini. Padahal mereka tidak mendapatkan dari orang-orang yang jauh dari Allah itu kecuali hanya menjauhkan juga dia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tokoh-tokoh yang akan kita bacakan ini, dengarkan bagaimana mereka tanamkan iman dalam hati mereka dan bagaimana kokohnya mereka sehingga tidak ada lagi rasa takut dan cinta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lebih mahal dalam kehidupan mereka kecuali mempertahankan imannya. Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu punya kisah banyak sekali. Tapi ada kisah yang saya ingin angkat pada saat di masa Umar radhiyallahu anhu. Beliau menjadi khalifah dan beliau mengutus pasukan muslimin untuk menyerang sebagian wilayah negeri Syam. Abdullah bin Hudzafah bersama dengan 300 orang sahabat yang lain pergi berangkat menuju ke sana. Allah takdirkan sebuah hikmah yang luar biasa. Ternyata ke-300 orang ini semuanya tertawan. Dan Raja Romawi pada saat itu ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwasanya muslimin itu lemah dan kami kuat. Terbukti kita bisa tangkap pasukan ini dan semuanya disiksa dengan berbagai macam siksaan. Yang siksaan ini tentunya bukan hanya sekedar dicubit atau dicuil saja. Dengan berbagai macam siksaan yang biasanya militer lakukan pada militer. Ini mungkin sulit digambarkan. Pasti akan penuh dengan luka-luka, penuh dengan hinaan, penuh dengan segala macam gangguan. Di antaranya bagaimana Raja Romawi ini atau Kaisar Romawi memperlakukan Abdullah bin Hudzafah karena dia adalah pemimpin pasukan tadi. Dikatakan Abdullah bin Hudzafah kemudian ditawarkan kepadanya. Karena terkenal sahabat-sahabat Muhammad SAW ini iman mereka sangat kokoh. Mereka dari padang pasir, tidak mengenal peradaban dunia tapi mereka bisa pertahankan keyakinan mereka dengan sangat benar. Maka pada saat itu ditawarkan, begitu dipanggil dikatakan, apa kau lihat kerajaanku ini? Kata Kaisar Romawi. Kata Abdullah, iya. Singgasananya, dayang-dayangnya, istananya yang mewah. Romawi waktu itu menjadi negara adik kuasa di dunia ini. Maka pada saat itu, atau maaf di bumi ini. Maka pada saat itu dia mengatakan, bagaimana kalau kau tinggalkan agamanya Muhammad Islam? Saya pastikan saya akan memberikan kepadamu setengah kerajaanku. Semua ini dayang-dayang jadi saksi. Begitu kau ikrarkan kau keluar dari agama Islam, kamu akan menjadi raja partner saya. Apa jawaban Abdullah? Dengan sangat tenang. Dia mengatakan, kalau seandainya wahai Kaisar, engkau bukan hanya sekedar membagi setengah kerajaanmu. Engkau memberikan kerajaanmu dan semua yang kau miliki. Engkau memberikan kepadaku semua kerajaan yang ada non-Arab dan negara dan kerajaan-kerajaan negeri Arab pun, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad sekejap mata pun. Kaisar pun lalu mengatakan pada dirinya sendiri, ini seperti apa keyakinan ini? Dia ingin lebih dalam lagi mengetes. Maka dia mengatakan kepada para pengawalnya, ikat orang ini di tiang salib. Lalu dia bisikkan kepada para pengawalnya dalam riwayat seperti itu. Dia bisikkan sambil mengatakan, jangan kenakan ke tubuhnya, tapi buat dia trauma. Maka Abdullah bin Hudzafah diikat di tiang salib, dipanah dari tangan, dari kanan, tangan kiri, kaki segala macam. Dan ada juga yang melukai. Dan setiap kali dilemparkan anak panah, selalu ditawarkan bagaimana pindah ke Nasrani atau tidak. Selalu begitu. Dia tetap menolak. Kaisar akhirnya melihat tidak ada manfaat dari ini. Lalu dia tawarkan lagi yang lainnya. Dia katakan pada para prajuritnya, kurung orang ini di sebuah penjara, di sebuah rumah, jangan kasih makan dan hidangkan saja di situ, hanya boleh dihidangkan babi dan khamr. Itu saja. Maka diikatlah Abdullah bin Hudzafah sampai 3 hari beliau tidak makan dan sampai dikatakan prajurit-prajurit Romawi yang mengatakan pada kaisarnya, ini kepalanya sudah menunduk orang ini. Kalau paduka dalam beliau dikatakan Anda tidak melepaskan orang ini maka dia akan mati dan tidak akan Anda dapatkan target Anda. Terus kata kaisarnya, bagaimana dengan babi dan khamar yang kita hidangkan? Tidak sedikit pun disentuh oleh dia. Dipanggil keluar. Dikeluarkan dari penjara. Kemudian kata kaisar, bukankah kau sudah kelaparan, kenapa kau tidak memakannya? Abdullah bin Hudzafah dalam kondisi lemah tubuhnya, 3 hari tidak makan dan tidak minum. Karena tidak ada kecuali khamr dan untuk minum, dan ini haus luar biasa. Kita haus 3-4 jam aja sudah luar biasa susahnya. 3 hari dia pertahankan tidak minum karena khamr haram. Dan juga babi tidak disentuh padahal dia sudah lapar. Dalam hukum fikih pun sudah halal dia untuk meneguk itu, untuk hilangkan dahaganya supaya tidak mati, tidak minum semua. Dan makan sebagian menghilangkan laparnya. Lalu dia mengatakan, saya tahu. Dalam hukum agama saya sudah boleh menikmati makanan tersebut untuk menyelamatkan diri dari kematian. Tapi saya tidak akan membiarkan Anda menilai agamaku jadi atau agama saya jadi buruk. Kemudian lalu kaisar pun bingung, apa lagi yang harus dilakukan?
Dia coba upaya yang terakhir. Dia minta didatangkan sebuah bejana sangat besar, tempat yang biasa mereka menyiksa orang. Dimasaklah air yang sangat mendidih dengan api yang besar, lalu didatangkan beberapa prajurit muslimin. Abdullah bin Hudzaifah didirikan lalu dilemparkan prajurit muslim beberapa orang. Hitungan detik saja keluar langsung jadi tulang karena panasnya air tersebut. Panas sekali, besar lagi tempatnya. Abdullah bin Hudzaifah menyaksikan. Maka setelah 2-3 orang dilemparkan dan tulang belulang kelihatan, Abdullah bin Hudzaifah pun akhirnya menundukkan kepala sambil menangis. Lalu para prajurit datang kepada Kaisar mengatakan, dia sudah menangis wahai Paduka. Lalu kata Kaisarnya, datangkan kepada saya. Mungkin dia sudah lunak hatinya. Lalu kemudian pada saat didatangkan teman-teman sekalian, lalu Kaisar mengatakan, bagaimana? Apakah kau sudah takut dan akhirnya kau mau pindah agama? Dia mengatakan, bukan karena itu aku menangis. Bukan karena itu aku menangis. Aku menangis karena kenapa nyawaku hanya satu. Andai saja Allah memberikan aku nyawa sejumlah rambutku dan dilempar semuanya ke airin dan mati syahid di jalan Allah, maka aku tidak akan pernah menyesal. Karena perbuatan tersebut saudaraku iman kepada Allah yang sangat kuat, Allah muliakan dia. Maka Kaisar pun akhirnya terbuka hatinya, berpikir hal yang lain karena sudah tidak bisa lagi menggoda orang ini. Dia mengatakan, saya cuma minta kepadamu satu. Mau enggak kau mencium kepalaku? Dan dengan itu aku akan bebaskan kamu. Karena mencium kepala di masa itu adalah penghormatan dan pemuliaan. Agar Kaisar tidak malu di depan para pegawainya karena dia tidak bisa mengubah akidah dan keyakinan orang ini. Maka dia mengatakan, Abdullah bin Hudzaifah mengatakan, kalau itu saya akan lakukan. Tapi dengan syarat, semua tawanan muslimin kamu bebaskan juga. Kata Kaisar, baik. Kemudian akhirnya diciumlah kepala Kaisar tersebut. Dan bukan cuma itu, Kaisar memberikan dia 300 dinar emas, dikasih perak, dikasih 300 dayang-dayang laki-laki, dayang-dayang perempuan, semua pengawal, semua tawanan muslimin dibebaskan. Pada saat tiba di Madinah dan mendengarkan cerita tersebut, kata Umar radhiyallahu anhu, sungguh sangat pantas semua muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzaifah, lalu beliau pun menyium kepalanya. Lihat, ambil pelajaran bagaimana kuatnya iman mereka dan bagaimana kokohnya orang. Kalau sudah yakin dalam hati kepada Allah, mati pun tidak akan berbekas padanya. Saudaraku seiman, kisah yang lain dari seorang sahabat juga. Ada yang mengatakan dia sahabat dan ada yang mengatakan orang ini adalah tabi'in. Tetapi yang kami pegangi adalah seorang sahabat. Al-Auza'i rahimahullah menukil sebuah riwayat yang unik tentang seseorang yang bernama Abi Kilabah Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Saya sudah bilang tadi, ada yang mengatakan beliau adalah tabi'in, ada yang mengatakan beliau adalah sahabat. Al-Auza'i menceritakan ada seseorang dari kalangan tabi'in bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini orang saleh. Dia menceritakan tentang dirinya. Dia mengatakan, saya satu waktu pernah ingin jihad dan mencari lokasi jihad yang saya bisa ikut untuk berperang. Maka dia bilang, saya pun akhirnya memilih wilayah pinggiran Mesir. Karena waktu itu perbatasan dengan kerajaan Romawi. Maka dia bilang, pada saat saya mampir ke sedikit perjalanan yang terpencil sebelum tiba di lokasi perang, saya menemukan ada sebuah tenda kemah yang sangat tua. Sebenarnya ini riwayatnya cukup panjang, jadi saya langsung terjemahkan. Maka dia katakan, dan saya pun pergi ke sana karena ingin mengetahui siapa penghuni kemah ini. Lalu tiba-tiba saya menemukan di dalamnya ada sosok laki-laki yang sangat tua. Orang ini kedua tangannya puntung, kedua kakinya pun puntung, dan pendengaran juga penglihatannya sudah sangat lemah. Tetapi yang uniknya, saya mendengar dia mengucapkan, orang ini, dua tangannya puntung, dua kakinya puntung. Pendengarannya sudah lemah, dia tertidur dan matanya pun sudah sangat lemah. Artinya rabun dan juga sedikit tidak mendengar. Maka dia mengatakan, tapi saya mendengar, kata Abdullah bin Muhammad, orang ini mengatakan, Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukran ni'amik atau ni'matik. Ya Allah, tolong karuniakan kepadaku puji-pujian agar aku bisa memujimu, yang pujian itu bisa mencapai level bersyukur kepadamu. Lalu dikatakan, allati an'amta alayya, alladhi an'amta biha alayya, atas nikmat-nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku. Wa faddaltani ala katsir mimman khalaqta tafdila. Dan engkau telah mendahulukan aku dari makhlukmu yang sangat banyak. Maka pada saat itu Abdullah bin Muhammad mengatakan, saya penasaran. Apa yang diucapkan orang ini nih? Tangannya dua-dua puntung, kakinya dua-dua puntung, pendengarannya sudah tidak jelas, matanya pun sudah rabun, tertidur sendirian di kemah, terpencil di sebuah lokasi. Bagaimana dia bisa bersyukur
Dan dia bisa mengatakan, ya Allah, engkau telah mendahulukanku dengan banyak kelebihan dibandingkan hamba-hambamu yang lain. Maka dia bilang, saya harus tahu apakah ini pemahaman, atau apakah ini keimanan, atau apakah ini ilham terilhamkan dalam hatinya. Maka saya pun datang dan mengucapkan salam kepada orang tersebut. Lalu orang itu pun kemudian menjawab salamku. Dan lalu aku berkata, wahai saudaraku, kenapa tadi saya mendengarkan Anda mengatakan doa? Ya Allah, mudahkanlah aku atau ajarkan kepadaku puji-pujian yang itu bisa menutupi rasa syukur kepadamu. Dan juga engkau telah mendahulukanku dengan kelebihan yang baik dari hamba-hambamu yang lain. Maka tiba-tiba ya, Abi Kilabah radhiyallahu anhu yang mulia ini, walaupun di sini Abdullah bin Muhammad sebenarnya di awal kisah belum tahu namanya. Nanti di akhir kisah baru dia tahu. Cuma saya sudah sebutkan dari awal nama orang ini. Maka Abi Kilabah radhiyallahu anhu mengatakan, ada apa denganmu? Kalau seandainya, dia bilang, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit lalu membakarku. Lalu kemudian atau Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan gunung-gunung dan menimpahkan kepadaku. Atau Allah mendatangkan lautan dan menenggelamkanku. Atau aku ditenggelamkan ke dalam bumi sebagai hukuman, maka aku tidak akan pernah menambah kecuali syukur kepadanya. Karena Allah masih memberikan aku lisan yang dengannya aku bisa berzikir dan bersyukur kepadanya. Tidak ada tangan, tidak ada kaki, semuanya tidak ada yang bantu, sendirian di kemahnya. Ya, nanti akan kita dengarkan kisah yang menyedihkan dari orang ini, luar biasa ujiannya. Tapi dia tetap bisa bersyukur. Maka orang ini, Abi Kilabah mengatakan, kamu kebetulan datang ke sini. Saya ada hajat bisa kamu penuhi. Maka Abdullah bin Muhammad mengatakan, tentu saja. Kalau ada seorang muslim yang paling pantas dibantu, ya ini keadaan Anda. Maka kemudian berkatalah Abi Kilabah radhiyallahu anhu, saya dikaruniai tinggal satu orang anak saja. Anak ini selalu memberi, kalau sudah lihat keadaan saya, anak inilah yang kadang-kadang memberikan saya makan kalau saya lapar, memberikan saya minum kalau saya haus, dan kemudian juga dia mengurus semua urusanku. Sekarang sudah 3 hari anak ini tidak ada. Tolong cari dia di sekitar sini, bawa kepada saya. Maka Abdullah bin Muhammad mengatakan, saya pun keluar. Setelah saya keluar, kemudian saya mencari kiri kanan, maka saya mendapatkan ada gundukan tanah, di mana di atasnya ada satu anak muda yang sedang dimangsa oleh binatang-binatang buas. Maka saya pun yakin ini adalah anak si bapak tadi. Saya mulai berpikir, bagaimana kira-kira caranya untuk menenangkan si bapak ini. Ini sudah susah hidupnya, sekarang anaknya mati yang mengurus dia lagi. Maka tiba-tiba Allah ilhamkan dalam hati saya ingin menyampaikan tentang kisah Nabi Ayyub alaihissalam. Lalu saya pun kembali ke kemah, saya ucapkan salam, disambut salam oleh beliau. Kemudian dia mengatakan, bagaimana kak? Bukankah kamu tadi yang datang kepadaku? Karena dia rabun matanya Abi Kilabah, kata Abdullah, iya saya. Lalu kata dia, bagaimana berita tentang anakku? Dia bilang, saya ingin tanya kepada anda, kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah. Apakah anda tahu kisah Nabi Ayyub alaihissalam? Kata dia, iya. Lalu kata Abdullah, bukankah dia telah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dirinya, di hartanya, di keturunannya, di pasangan hidupnya, di kerabatnya? Kata Abi Kilabah, benar. Lalu bagaimana Tuhannya mendapatkan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur, dan Allah pun ridho padanya. Maka kemudian Abdullah lagi mengatakan, bukankah seluruh kerabatnya meninggalkan dia? Bukankah penyakit itu mematikan buat dia? Bukankah anak-anaknya semua meninggal? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu bagaimana Allah mendapatkan hambanya Ayyub? Dia bersyukur, dia bersabar, dan Allah ridho padanya. Lalu kemudian teruslah diucapkan beberapa poin, sampai akhirnya Abi Kilabah mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Tolong ringkaskan buat saya. Ringkaskan, saya ingin tahu anak saya di mana. Maka Abdullah pun mengatakan, sesungguhnya saya sudah keluar mencari dan saya temukan ada anak anda dimangsa oleh binatang buas di gundukan tanah. Semoga Allah agungkan pahala anda dan Allah buat anda sabar. Apa kata Abi Kilabah? Dalam kondisi seperti ini teman-teman sekalian, bayangkan kalau iman tertanam dan tauhid kepada Allah dalam hati ini luar biasa, sudah tertanam dan murni betul-betul, maka dia akan mengatakan atau melakukan seperti ini. Dia mengatakan, alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak maksiat kepada Allah. Lalu dia pun menarik hembusan nafas lalu meninggal dunia. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, apa yang harus saya lakukan? Saya sendiri mengurus jenazah ini bagaimana? Saya pun kaget, shock dengan kejadian ini. Lalu saya keluar dari kemah, saya coba cari mana orang yang bisa bantu saya. Ini terpencil sekali, nggak ada orang.
Kuasa Allah Subhanahu wa taala setelah sekian lama saya menunggu, tiba-tiba saja ada 4 orang lewat menunggangi kuda dan mereka sepertinya pejabat-pejabat pemerintah menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Kemudian lewat lalu menanyakan kepadaku, ada masalah apa? Apa ceritamu? Lalu saya pun menceritakan semua apa yang terjadi tadi. Lalu keempat orang itu tiba-tiba mengatakan, tolong lihatkan kami mana jenazahnya, mungkin kami bisa bantu. Begitu dibuka tutupan muka yang tadinya Abdullah sempat tutup dengan kain wajah Abi Kilabah, tiba-tiba terjadi sesuatu yang unik. 4 orang ini menciumi mukanya, menciumi tangannya. Kata Abdullah, saya pun bingung, ada apa dengan kalian? Lalu mereka menangis-nangis 4 orang ini sambil mengatakan, sungguh muka inilah, dahi inilah yang selalu sujud kepada Allah sementara malam hari orang tidur. Inilah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tubuh yang selalu terjaga dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kau tidak mengenalnya? Kata Abdullah, sama sekali tidak. Ini adalah Abu Kilab al-Jurmi, salah satu sahabat terdekatnya Abdullah bin Abbas. Maka saya pun baru menyadari, kata Abdullah, orang ini ternyata bukan orang yang sembarangan. Lalu kemudian kami pun menggafaninya, menguburnya lalu mensolatinya. Di penutupan kisah, kata Abdullah, saya pun pergi ke lokasi perang. Lalu kemudian di malam harinya Allah membuat saya mimpi dan melihat Abi Kilabah berada di taman-taman surga. Kemudian saya pun bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu? Bukankah kau yang aku temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, benar. Dan keadaanku seperti kau lihat sekarang. Allah perlihatkan kepada Abdullah istana-istana, taman-taman yang luar biasa. Dan Abi Kilabah membaca firman Allah SWT dalam mimpi tersebut, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan buat kalian, ya, kesejahteraan buat kalian wahai penghuni surga atas kesabaran kalian, dan inilah sebaik-baik tempat tinggal. Maka aku pun dia pun berkata, Abi Kilabah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki derajat-derajat dan tempat-tempat di istana yang istimewa di surga bagi orang yang bersabar kalau datang ujiannya dan bersyukur pada saat sedang ada kegentingan, atau bersyukur pada saat nikmat melimpah, serta selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut di setiap keadaannya. Kisah yang terakhir teman-teman sekalian yang kita angkat adalah kisah seorang tabi'in. Kalau tadi 2 orang sahabat, ini tabi'in. Kisah juga orang ini jarang sekali generasi muda mengetahuinya. Dia adalah Taus. Taus ini artinya burung merak. Kenapa dikatakan burung merak sementara nama dia Zakwan bin Qaisan rahimahullah? Karena dia sempurna secara keimanan, sempurna secara fisik, sempurna secara karakter, dermawan, pemberani, segala macam hal. Sudah tampan, pintar, kaya, segala macam berkumpul padanya, sampai-sampai dia menjadi gurunya para ulama. Julukannya Taus alimul ulama. Maka kisah yang sangat unik dari orang ini, dan dia terkenal sekali, orang yang sangat tegas dalam menyampaikan kebenaran tanpa peduli siapapun yang dihadapi walaupun para raja. Dinukil sebuah kisah, banyak sekali kisah dia, tapi saya pilih kisah. Ada seorang khalifah bernama Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik ini seorang khalifah yang memiliki atau terkenal memiliki sifat sombong di masa itu. Dia suka memamer kerajaannya, pakaiannya, kebesarannya. Dan di musim haji, dia mengikuti satu kebiasaan kakak dia yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Kalau mereka sedang istirahat, sudah selesai mengerjakan kewajiban-kewajiban tertentu lagi di kemah, mereka suruh pengawal-pengawal mencari siapa di antara ulama muslimin yang sedang ada di haji untuk datang memberikan nasihat, mengingatkan tentang pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan informasi ada Taus. Hisham pun dengan semangat mengatakan, panggil dia. Begitu dipanggil, maka yang pertama sekali Taus lakukan adalah menjawab, karena dia tahu mendakwahi seorang pemimpin adalah wajib dan patuh pada undangannya juga wajib. Dan kalau dia diberikan petunjuk oleh Allah SWT karena nasihat, maka banyak sekali maslahat yang bisa tersebar karena dia pemimpin. Maka pada saat itu pun dia datang. Dan dia melakukan satu sikap sebenarnya membuka nasihatnya. Dan ini mungkin agak unik, tidak banyak orang yang faham tentang metode seperti ini. Dia masuk, di masa itu kalau ada orang jadi undangan raja, mungkin di masa kita juga sama undangan presiden misalnya, saya yakin pasti kita disuruh menggunakan pakaian tertentu, kita juga harus mengikuti protokol tertentu. Di antaranya adalah orang kalau masuk ke istana walaupun karpetnya bagus, orang tetap pakai sepatu. Maka Taus rahimahullah membuka sepatunya sengaja, sementara semua orang tamu-tamu kerajaan situ ada, mereka pakai saja sendal atau sepatu. Tepatnya sendal karena lagi musim haji, tapi sendal-sendal mereka istimewa karena orang-orang kerajaan.
Kemudian dia pun mengatakan Assalamualaikum wahai Hisham. Biasanya orang itu kalau raja dipanggil Assalamualaikum ya Amirul Mukminin bin orang dia sengaja tidak panggil julukannya. Kemudian dia tidak panggil gelarnya ini. Kemudian dia juga tidak mengatakan wahai Abu Fulan. Biasanya tradisi masa itu dan itu dianggap pelanggaran kalau tidak dilakukan. Dia mengatakan Assalamualaikum wahai mukminin wahai Abu Fulan. Misalnya nama dia anaknya namanya Ahmad, dipanggil wahai ayahnya Ahmad. Kemudian dia pun duduk sebelum dipersilahkan. Lalu Hisham melihat perbuatan ini belum pernah ada orang yang buat seperti ini pada dia. Maka dia pun mengatakan, apa yang membuatmu melakukan ini? Wahai Taus. Taus lalu kembali bertanya lagi. Dia bilang, apa yang saya lakukan? Seakan-akan Taus menunjukkan tidak tahu apa yang kesalahan dia lakukan. Maka Hisham marah. Lalu mengatakan, apa kau sudah melanggar? Lalu kau juga tidak tahu pelanggaranmu? Bagaimana bisa kau datang ke kemahku sementara semua orang aku muliakan dengan menggunakan sendal, kamu membukanya tanpa izin. Semua orang datang ketemu aku memanggil aku Amir Mukminin sementara kau tidak mengucapkan itu. Semua orang memanggilku dengan kunyaku, julukanku Abu Fulan, kau tidak menyebutkannya. Dan kau duduk tanpa diizinkan. Kenapa kau bisa lakukan itu? Maka Taus di sini membuka nasihatnya tanpa peduli raja ini mau tersinggung atau tidak, karena dia ingin menitip sebuah pesan. Kalau seandainya dia cuma mengatakan Allah tidak suka orang sombong, Allah begini, mungkin raja itu tidak akan dengar. Ada pesan yang dia ingin lakukan di sini dan tidak takut lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan apa? Saya setiap hari selalu pergi menghadap Allah salat 5 waktu. Masuk ke rumahnya dan saya buka sendal saya. Saya tidak sama sekali menghinakan Allah. Maka Anda tidak lebih mulia daripada Allah. Kalau saya masuk tanpa memanggil Anda dengan gelar Anda Amir Mukminin, perlu Anda ketahui di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi-nabinya dengan nama mereka. Wahai Yahya, wahai Zakaria, wahai Muhammad, wahai Ibrahim, dan Allah memanggil musuh-musuhnya justru dengan julukannya, wahai Abu Lahab. Dalam surah As-Sad, tabbat yada Abi Lahab, ya. Celaka tangannya Abi Lahab. Dan saya tidak mau Anda dianggap sebagai musuh Allah. Pada saat sudah disampaikan hal tersebut, ya, pada saat tadi sudah dilakukan sikap itu dan dia mengatakan tadi jawabannya, maka Hisham sadar kalau dia sedang berhadapan dengan seorang alim. Ini bukan orang sembarangan, maka dia mengatakan uidhni, atau tolong berikan nasihat saya lagi. Lalu kemudian saya kembali ke riwayat dulu. Lalu dia mengatakan bahwasanya karena saya mendengarkan riwayat Ali bin Abi Thalib, kalau kau ingin melihat, ya, dalam riwayat ini, kalau engkau melihat salah seorang dari penghuni neraka adalah orang yang suka kalau dia sedang berdiri, orang-orang pun berdiri dan tidak duduk kecuali dengan izinnya. Dan aku tidak ingin kau termasuk ahli neraka itu. Lalu kemudian Hisham pun mulai sadar kalau dia sedang berhadapan dengan seorang alim. Maka dia pun menundukkan kepalanya sambil mengatakan, tolong nasihatin saya. Maka berkatalah Taus, di sini nasihatnya, dan membuat Hisham akhirnya sadar. Dia mengatakan, Inni sami'tu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yaqul. Saya pun mendengarkan dua riwayat dari Ali, yang pertama tadi ada, ini juga yang kedua. Saya mendengar Ali bin Thalib mengatakan, Inna fil nari hayyat taldagu kullu ra'in la ya'dulu fi ra'iyati. Ketahuilah bahwasanya di neraka itu ada ular-ular yang besar yang Allah siapkan, yang selalu mematok dan memakan semua pemimpin yang tidak adil terhadap masyarakatnya. Lalu setelah itu pun Taus pergi tanpa mempedulikan dan punya rasa takut. Juga saya ingin tambahkan sebuah kisah saja berhubungan dengan Taus ini. Mohon maaf sedikit agak panjang. Tadi maksudnya khutbah ini, tapi ini adalah tambahan kisah saja dari kasus yang lain. Yaitu dia juga pernah menasihatin para ulama. Dan nasihat ini luar biasa karena hanya terjadi ya dari seorang alim kepada alim yang lain dan tidak mungkin kepada orang lainnya. Taus dikatakan atau Atha bin Abi Rabah, seorang ulama, kalau saya menukil kisah Atha bin Abi Rabah ini mungkin sudah cukup meneteskan air mata buat kita karena alimnya, karena imannya, karena nasihat-nasihatnya. Tapi Atha sendiri pernah berkata, saya pernah ya dilihat oleh Taus dalam satu sikap di mana dia tidak suka. Karena kebetulan waktu itu Atha bin Abi Rabah datang kepada orang untuk menyampaikan hajatnya dan hajat muslimin. Maka pada saat itu dia mengatakan, ya Atha, iyyaka an tarfa hajatika ila man aglaka amamaka babah. Wahai Atha, jangan pernah kamu mengajukan permasalahanmu dan keinginanmu kepada orang yang telah menutup pintunya untukmu. Wa aqama amama hujjabah. Dan dia juga meletakkan di depanmu, depan pintunya, penjaga-penjaga pengawal yang menahanmu. Watlubha mimman ashra'alaka abwabah. Tapi kembalilah dan minta kepada orang atau zat
tepatnya Allah SWT, yang telah mensyariatkan dan membuka pintu-pintunya untukmu. Wa talabaka min an tad'uh wa wa'adaka bil ijabah. Dia telah memerintahkan kau untuk berdoa kepadanya, memohon, dan juga dia memberikan ijabah. Ini nasihat seorang alim kepada yang lainnya. Kemudian Taus juga menasihati anaknya sambil mengatakan, ya baniya, sahibil uqala tunsab ilaihim. Wahai anakku, selalulah bersahabat dengan orang-orang yang berakal dan orang yang cerdas. Wa in lam takun tunsab ilaihim, kau akan dinisbatkan pada mereka. Kau juga akan dikatakan orang pintar. Wa in lam takun minhum wa in lam takun minhum, walaupun kau bukan dari golongan mereka. Wala tusahibil juhal, jangan kau pernah berteman dengan orang-orang bodoh. Fa innaka in sahabtahum nusibta ilaihim wa in lam takun minhum. Dan kalau kau berteman sama orang bodoh, kau akan dinisbatkan pada mereka walaupun kau bukan golongan mereka. Wa'lam anna likulli syai'in ghayah. Ketahuilah segala hal itu harus ada targetnya. Wa inna ghayatal mar', dan sesungguhnya target seorang muslim tamamu dini, menyempurnakan agamanya, wa kamalu khuluqi. Sebagai penutup, Taus pernah kedatangan seseorang yang bernama Abdullah Asy-Syami. Ini seorang ulama juga di masa itu. Dia pernah datang dan ingin belajar. Taus diberikan oleh Allah SWT umur sampai 100 tahun. Dan dia meninggal dalam kondisi berihram pada saat dia menutup hajinya yang ke-40. Jadi luar biasa, meninggalnya pun dalam kondisi berihram. Dan kita sudah tahu hadis Nabi SAW, sampai meninggal dalam kondisi haji berihram atau umrah, maka haji akan dicatatkan baginya pahala sampai hari kiamat. Maka datang seseorang ini, Abdullah Asy-Syami, dia mengatakan, saya datang ke rumah Taus, lalu saya ketuk dia, keluarlah seseorang yang sangat tua, jenggotnya sudah sangat putih, mukanya keriput. Lalu saya mengatakan, apakah anda adalah Taus rahimakallah, semoga Allah merahmatimu? Dia bilang, bukan, saya anaknya Taus. Lalu kata Abdullah Asy-Syami, kalau anda anaknya, bagaimana dengan Taus yang mungkin saya tidak bisa mengambil ilmunya? Saya datang dari jauh. Lalu kata dia, anak-anak Taus mengatakan sudah tua, semoga Allah merahmatimu. Ketahuilah ahli Al-Quran, orang yang kuat imannya pada Allah tidak akan pernah punah, baik penglihatannya, pendengarannya, dan seterusnya. Maka dia bilang, saya pun bertemu dengan Taus. Lalu saya mengatakan, boleh nggak saya minta nasihat? Lalu kata Taus, saya akan berikan pada kamu ringkas. Mau nggak? Saya sampaikan kepada kamu semua kunci dan ilmu tertinggi yang ada dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kata Abdullah Asy-Syami, tentu saja. Lalu dia mengatakan, khafillaha ta'ala bihaitsu la yakunu syai'un akhwafu laka minhu warjuhu raja'an ashaddu min khawfika iyyah wa ahib lin-nasi ma tuhibbu lin-nafsik. Ini nasihat yang luar biasa. Dia mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Itu semua kesimpulan yang ada dalam kitab-kitab yang turun dari langit. Agar kita takut kepada Allah SWT. Takutlah kepada Allah sehingga tidak ada rasa takutmu yang melebihi takut kepadanya. Serta mohonlah kepadanya, selalu merengek dan minta apapun hajatmu kepadanya, melebihi rasa takutmu kepadanya. Dan bermuamalah dengan manusia sesuatu yang kau sukai untuk dirimu sendiri. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wastaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istighfarlah kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia di mana Allah pastikan ada doa atau waktu mustajab, dan salah satu riwayat menyebutkan adalah pada saat khatib sedang di mimbar sampai di iqamah salat, makanya di khutbah kedua semua khatib pasti berdoa. Ada riwayat menyebutkan juga selepas asar sampai terbenam matahari. Maka jangan sia-siakan waktu yang mulai ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan hati dan pikiran kita, semoga Allah mengijabahnya. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana pantas Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu ya Allah dengan puji-pujian yang telah Kau ajarkan kepada para malaikat-Mu, para nabi-nabi dan utusan-Mu, dan para orang-orang soleh yang menjadi wali-wali-Mu. Kami memuji-Mu ya Allah agar Engkau memberatkan timbangan amal kami nanti pada hari kiamat dengan puji-pujian ini. Engkau bersihkan semua dosa-dosa kami, dan Engkau tinggikan derajat kami di surga dengan puji-pujian ini. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dan juga kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu masjid-Mu ini kecuali karena menjalankan perintah yang telah Engkau amanahkan dan perintahkan kepada kami, yaitu mengerjakan solat Jumat ini. Ikhlaskan niat kami, terimalah ini dengan pahala yang sempurna, dan berilah kami pahala yang sempurna di seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bahkan seluruh kerabat kami dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga
juga sudah meninggal. Ya Allah, sebagaimana Engkau lahirkan kami di negeri kami Indonesia ini, maka tentramkanlah negeri kami, damaikanlah ya Allah, makmurkanlah ya Allah. Jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kami. Berilah petunjuk para pemimpin menjalankan tugas amanah dengan baik. Jadikan kami masyarakat yang selalu patuh pada pemerintah kami selama bukan maksiat kepadamu. Dan ya Allah, jadikan negeri kami contoh bagi negeri-negeri yang lain. Ya Allah, bantulah saudara kami di Palestina. Berikan mereka kemerdekaan sebagaimana Engkau telah berikan kepada kami. Tolonglah juga dimanapun muslim yang sedang berada, yang sedang tertindas dan susah. Angkat semua permasalahan mereka, ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka dan muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ya Allah, satukanlah kami di surga Firdaus-Mu kelak tanpa hisab. Mana Engkau satukan kami dalam majlis ilmu dan juga khutbah Jumat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami semua yang terbaik di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Semua yang terbaik di akhirat. Wa qina adzabannar. Dan juga selamatkan kami dari api neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Ya Aziz ya Ghaffar. Wahai Tuhan yang maha mulia dan juga maha pengampun. Ya Rabbal alamin. Wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Allah perintahkan kita agar selalu berbuat kebaikan, keadilan dan berbuat baik pada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan keji, dosa dan juga kemungkaran. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum. Ingat selalu kepada Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.